Nabi mengarahkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dia memerintahkan untuk kita taat kepada Allah, taat kepada utusannya Allah, dan kemudian juga taat kepada pemerintah yang ada. Karena pemerintah itu walaupun bagaimanapun, tetap saja mereka sudah banyak sekali berguna untuk kita. Kita tinggal diam saja, jalan sudah ada yang bikinkan, listrik sudah ada yang nata, keamanannya sudah ditata, Masya Allah. Walaupun ada pemerintah yang jelek, itu oknum yang di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, wabil khusus para ulama, para ustadz, Bapak Jamat yang saya hormati, begitu juga Pak Kapolres yang baru dilantik, masih chestnya masih semangat. Masya Allah. Dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia, semoga majelis kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab barakah dan masuk dalam catatan amal kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat baik walaupun hanya sebiji dzarrah kebaikan, akan tampak hasilnya pada hari kiamat. Nah, pada siang hari ini kita mengumpulkan banyak sekali kebaikan. Kebaikan datang ke masjid, itu satu kebaikan tersendiri. Kebaikan kumpul-kumpul bersama orang Islam, satu kebaikan tersendiri. Mendengarkan ceramah agama, satu kebaikan tersendiri. Kemudian infak, ya, kita masang banyak telur-telur di sini, ini juga bagian dari kebaikan tersendiri. Insya Allah yang infak telur pahalanya akan tampak di akhirat. Kalau yang rebutan telur belum tentu tampak pahalanya di akhirat. Apalagi belum mulai waktunya rebutan sudah direbut duluan. Di mana ini? Masya Allah. Kemudian kita bergembira dengan kelahiran Nabi, ini kebaikan tersendiri. Maka semakin meriah acara kita pada hari ini, insya Allah semakin banyak pahala kita pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih berjasa kepada kita melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasanya tidak terhingga. Seandainya ada orang ini berjasa kepada kita, memberi kita satu bungkus nasi yang enak, maka kita akan berterima kasih kepadanya, mengingat-ingat jasanya. Tapi namanya satu bungkus nasi, ya 3 hari kemudian biasanya lupa. Kalau ada orang memberi mobil pada kita, kita akan lebih ingat lagi. Apalagi mobilnya Alphard baru gitu, wah, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, selagi belum ganti model masih ingat terus. Nanti kalau ganti model terbaru lagi, ya mulai lupa lagi. Tapi kalau kita ini diberi rumah, ya, satu rumah yang lengkap,
Bukan hanya rumah, isinya rumah pun ada. Tukang masaknya ada, istrinya pun ada. Masya Allah. Dan sebagaimana kata Pak Camat tadi, orang Indonesia ini cuma bisa berangan-angan. Nah, pengennya itu para laki-laki itu kalau ngomong, ya itu kalau 2, 3 itu enak. Kalau di luar tadi, begitu masuk rumah langsung hilang semua gagahnya. Jadi polisi bisa gagah ini kalau lagi kantor sama istri, langsung istrinya jadi Kapolri. Bupati bisa gagah di luar. Nah, kalau di rumah istrinya lebih gagah lagi. Masya Allah. Kalau ada orang ini memberikan kepada kita rumah, wah kita akan lebih ingat lagi, lebih lama lagi. Mungkin sampai mati kita gak akan lupa. Nah, baginda Nabi ini bukan memberi sesuap nasi, bukan memberi mobil, bukan memberi rumah. Nabi memberikan kepada kita surga. Maka sudah sepantasnya kita ini banyak mengingat-ingat beliau, bersyukur dengan hadirnya beliau dengan bentuk membaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ini kelihatannya ringan diucapkan, mudah dikerjakan. Tetapi salawat ini pahalanya begitu besar, menjadikan kita ini dikenal Nabi. Kira-kira orang Sidrap ini pengen dikenal Nabi atau tidak? Pengen dikenal Nabi atau tidak? Pengen dapat syafaat Nabi atau tidak? Nah, maka kalian pengen dapat syafaat Nabi, pengen dikenal Nabi, banyak baca salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekaligus di antara amalan biar dapat syafaat adalah baca doa setelah azan. Jadi lowongan biar dapat syafaat Nabi itu baca doa setelah azan. Selain ada amalan yang sangat besar, yaitu ziarah makamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat ini di Indonesia ini termasuk provinsi yang paling banyak berangkat haji, berangkat umroh ini ya di Sulsel ini antriannya sampai 40 tahun lahir ya, daftar sampai 40 tahun baru berangkat. Ini menunjukkan orang Sulawesi Selatan ini begitu cinta kepada Nabi. Kalau kita ini cinta kepada Nabi di dunia, rindu kepada Nabi di dunia, artinya Nabi itu juga rindu kepada kita. Karena hubungan antara umat dengan Nabinya itu, kata para ulama, seperti hubungan timbal balik, seperti magnet. Kalau kita ini tertarik untuk datang ke Mekah Madinah, artinya Nabi juga tertarik untuk berjumpa dengan kita. Ya, kalau kita ini kok tawaran umroh nggak semangat, tawari haji nggak semangat, ini tanda-tandanya Nabi juga kurang semangat lihat kita. Masya Allah. Maka dalam maulid ini kita jadi ingat bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul orang yang paling hebat di dunia ini. Tidak ada orang yang kelahirannya diingat-ingat, dibikin ultah terus, padahal wafatnya sudah 1400 tahun nggak ada. Presiden manapun nggak ada begitu, raja manapun nggak ada begitu, artis manapun nggak ada begitu. Kita ini kenal Nabi juga tidak, pernah ketemu juga tidak, tapi kalau maulid semangat terus. Masya Allah. Jadi menunjukkan Nabi pokok yang paling berpengaruh di seluruh dunia sampai sekarang. Padahal kalau kita ini datang maulid, zahirnya yang tampak itu kita perlu meluangkan waktu. Kita meninggalkan pekerjaan kita perlu bayar bensin, kita perlu bikin ini macam-macam barang-barang di sini. Panitia juga mengeluarkan uang begitu banyak. Tapi semua orang sukarela mengeluarkan itu semua, bersuka cita karena hebatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau ulang tahunnya kebanyakan orang kan bikin sendiri, ditiup-tiup sendiri, terus nangis-nangis sendiri, kadang-kadang yang lain. Nah, tapi kalau ulang tahunnya Nabi ini Masya Allah, seluruh dunia bergembira. Maka kalau ada orang kok ada maulid tidak bergembira, nah ini perlu dipertanyakan keimanannya. Apalagi kalau ngakunya ustadz, ngakunya ulama, lihat maulid gak suka, nah ini ulamanya kurang pas nih jadi ulama. Karena dulu diceritakan setan itu seumur hidupnya nangis cuma sekali. Nangisnya kapan? Dia nangis ketika hari kelahirannya Nabi, dia sedih. Maka kalau orang melihat maulid kok nangis, cucunya setan. Ini orang kalau lihat maulid kok sedih, cucunya setan ini. Ini berarti dia ada hubungan khusus dengan setan atau hubungan gelap dengan setan. Nah, karena kok bisa sama? Ini maulid ini umat Islam seluruh dunia gembira, kok dia susah? Bid'ah, nggak boleh. Ini begini, ini begini. Nah, ini nunjukkan ini temannya setan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan maulid kita tahu bahwa Nabi orang paling berjasa kepada kita. Dengan maulid kita tahu Nabi orang paling terkenal seluruh dunia. Bahkan orang yang nggak Islam pun tahu Nabi itu siapa. Orang yang tidak Islam tahu Nabi Muhammad ini waktunya maulid, itu seluruh dunia tahu ini waktunya maulid. Di kalender seluruh dunia sudah tertanggal. Tanggalnya maulid ada. Dan di hari maulid ini sudah sepantasnya untuk kita ini lebih mendekatkan diri dengan ajarannya yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Nabi kita wujudkan. Bagaimana cara hidup Nabi kita praktekkan, arahan-arahan Nabi kita wujudkan. Masya Allah. Nabi mengarahkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dia memerintahkan untuk kita taat kepada Allah, taat kepada utusannya Allah, dan kemudian juga taat kepada pemerintah yang ada. Karena pemerintah itu walaupun bagaimanapun tetap saja mereka sudah banyak sekali berguna untuk kita. Kita tinggal diam saja, jalan sudah ada yang bikinkan, listrik sudah ada yang nata, keamanannya sudah ditata. Masya Allah. Walaupun ada pemerintah yang jelek, itu oknum. Di mana-mana ada yang jelek. Di seluruh dunia ini ada orang jelek. Bahkan di masjid pun ada orang yang ke masjid malah nyuri kotak amal juga ada. Ini yang lain pada pengen ngisi kotak amal, dia malah nyuri kotak amal. Bahkan sound system pun pernah dicuri. Nah, di Jawa sana ada cerita sound system itu dicuri sama maling. Masya Allah. Jadi kita sangat mendukung bagaimana kegiatan-kegiatan yang baik-baik itu kita dukung. Walaupun ada di sini mungkin tanggal 7 November nanti mungkin ada pesta demokrasi, ya kita juga menggunakan hak pilih kita. Pilihlah yang kira-kira hisabnya paling ringan di sisi Allah. Nah, sudah. Bukan yang duitnya paling berat, nah, tidak. Tapi yang kira-kira hisabnya itu paling ringan di sisi Allah. Kalau kita tidak menggunakan hak pilih kita, nanti akhirnya suara kita dipakai orang yang tidak benar. Akhirnya jadilah orang yang tidak benar, rusaklah umat ini sebab kita juga. Ini tidak sesuai dengan arahan Nabi. Masya Allah. Kita sesuaikan dengan arahan Nabi, akhlaknya Nabi kita praktekkan. Dan amalan Nabi yang paling beliau pentingkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sholat berjamaah. Maka para laki-laki yang hadir di sini, anak-anaknya juga kita ajak bagaimana menjaga sholat. Insya Allah semuanya menjaga sholat ini perkara yang paling dipentingkan dan sebenarnya paling mudah dikerjakan. Kalau kita lihat sholat ini cuma 5 menit saja. Sholat zuhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 5 menit. Sehari cuma butuh 30 menit saja untuk sholat. Maka kalau orang nggak sholat, itu bukan sibuk, tetapi dia sombong, hamba Allah dipanggil oleh Allah nggak mau. Kita ini hamba Allah dipanggil oleh Allah kok nggak mau nih, bahaya betul. Enggak amalan paling dasar yang wajib dikerjakan semua umat Islam
yang saking wajibnya. Ya, kalau nggak mampu berdiri, sholat duduk. Kalau nggak mampu duduk, sholat tidur miring. Kalau nggak mampu sholat tidur miring, sholat berbaring terlentang dengan menggerak-gerakkan kepalanya. Kalau kepalanya nggak bisa digerakkan lagi, dengan menggerakkan matanya. Kalau matanya pun sudah nggak bisa digerakkan lagi, dikerjakan sholat itu di otaknya saja. Kalau otaknya sudah nggak bisa dikerjakan lagi, baru disolatkan. Baru disolatkan, sudah. Maka amalan sholat ini perlu dijaga oleh semua umat Islam, wabil khusus yang hadir di tempat ini. Banyak para ulama mengatakan, rugilah para laki-laki yang tidak ke masjid kecuali ketika disolatkan, dan rugilah para wanita yang tidak menutup aurat kecuali ketika sudah dikafani. Nah, mumpung masih bisa sholat sendiri, tidak perlu diantar di keranda, mari kita ke masjid. Mumpung masih bisa pakai kerudung sendiri, ini ibu-ibu ini, nah, kita pakai kerudung sendiri. Sebelum kerudungnya adalah kain kafan kita. Nah, kita di dunia ini cuma sebentar saja. Yang sebentar sudah banyak berlalu. Nabi sudah menunggu kita di Telaga Kautsar. Ana qaratukum 'alal haud. Aku sudah menunggu kalian di Telaga Kautsar. Jadi kita ini orang semua ini, laki-lakinya, wanitanya, pejabatnya, rakyatnya, yang tua, yang muda, yang melarat, yang kaya, semuanya ditunggu Nabi di Telaga Kautsar. Bagaimana Nabi bisa mengenal kita? Nabi mengenal kita sesuai dengan basuhan air wudhu. Maka yang jarang-jarang wudhu di akhirat nanti nggak glowing. Kalau di akhirat nggak glowing, nanti nggak kelihatan ini siapa itu? Cuma bukan. Nah, kalau yang wajib wudhu, setiap sholat wudhu, kemudian batal wudhu lagi, nanti di dunia sudah bercahaya, di akhirat wajahnya seperti bulan purnama. Semoga kita masuk kita semua. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu inti dari Maulid. Bagaimana mendekatkan diri kepada Nabi, mengamalkan arahan-arahannya Nabi, serta menambahi cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi ini perkara yang paling penting. Karena ada seorang datang kepada Nabi, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lam ya'mal bi'amalihim. Ada orang itu begitu cinta kepada seseorang, tetapi begitu cinta dengan orang-orang soleh, tetapi amalnya nggak sama. Maka Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang bersama orang yang dicintai. Walaupun kita ini amalannya dengan para nabi jauh sekali, amalannya dengan sahabat jauh, amalannya dengan orang-orang soleh jauh, maka kita masih punya modal amalan teringat yang nggak perlu ngapa-ngapain. Apa itu? Cinta kepada Nabi dan orang-orang soleh. Kita diberi cinta oleh Allah. Nah, jadi cinta ini nggak perlu ngapa-ngapain. Duduk bisa sambil cinta. Nah, karena cinta dikenal dengan waktu dan tempat. Karena cinta itu tempatnya di hati. Sambil masak bisa cinta, sambil duduk di rumah bisa cinta, sambil tidur pun bisa cinta. Maka kalau kita nggak bisa amal yang berat-berat, minimal hati ini penuhi cinta kepada Nabi, penuhi cinta dengan orang-orang soleh. Harapannya kita akan dikumpulkan di sana, bisa duduk bersandingan dengan baginda Nabi. Amin Allahumma. Oh, sudah, kalau sudah duduk dengan Nabi, sudah hilang semua susah-susah di dunia ini sudah. Nah, dan pangkat tertinggi itu di akhirat. Maka dengan majelis maulid kita yang sudah panjang, ya, macam-macam amalan-amalan kita kerjakan di sini, kita tutup majelis kita dengan doa dulu. Kita doa, rebutannya setelah doa. Ya. Kita doa dulu, setelah doa baru bisa menikmati hidangan dan menikmati telur-telur yang ada. Karena di sidrak tadi juara telur. Nah, makan telur ini juaranya, dibahaya ini nanti. Kalau tengah-tengah doa ambil telur duluan, bahkan yang ceramah pun nggak kebagian telur pula. Ya, kita doa sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami. Selesaikanlah masalah-masalah kami. Tunaikanlah hajat-hajat kami.
tutupilah aib-aib kami, tutupilah cacat-cacat dalam kehidupan kami. Jangan Engkau permalukan kami ya Allah di dunia maupun di akhirat. Jangan Engkau permalukan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, tunaikan hajat-hajat kami, mudahkan kami untuk menggapai cita-cita kami yang baik, urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit kami, yang zahir maupun yang batin. Ya Allah, bayarlah dan lunasilah hutang-hutang kami. Ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua iman yang sempurna, yakin yang mantap, akhlak dan budi pekerti yang baik, keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, yang membantu kami dan membanggakan kami di dunia maupun di akhirat ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami semua yang hadir di majlis ini ya Allah, rezeki yang halal, yang mudah, yang banyak, yang segera, yang barokah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah teman-teman yang baik, yang membantu kami untuk taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami semua dalam iman dan Islam, matikanlah kami semua dalam iman dan Islam. Ya Allah, terimalah majlis kami pada siang hari ini ya Allah. Ya Allah, berkailah kampung ini, berkailah orang-orang yang hadir di majlis ini, berkailah keturunan-keturunan kami, berkailah kampung kami, berkailah majlis kami, berkailah pejabat-pejabat kami, berkailah rakyat kami, berkailah semua orang di Indonesia ini ya Allah. Jadikanlah negara kami baldatun thayyibah, jadikanlah negara kami negara yang makmur, yang aman, yang menjadikan kami semua cinta pada keinginan Nabi, mengamalkan sunnah-sunnahnya, mempraktekkan ajarannya ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman dan Islam, matikanlah kami dalam iman dan Islam, wafatkanlah kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Jadikanlah akhir hayat kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.